Selamat pagi Bapak Ibu. Juga aku ingin mengucapkan selamat pagi yang menonton di rumah. Kita akan mulai ibadah kita hari ini. Kita angkat lagu pujian Janjimu Seperti Fajar. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Ya Allah, Bapa Pencipta
Khalik langit dan bumi beserta segala isinya. Bapa yang maha kuasa, Bapa itulah yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kepadamu pada pagi hari ini Bapa, kami kembalikan segala pujian, hormat, ucapan syukur kami kepadamu. Karena kemurahan dan kasih setia Tuhan yang tak terhingga kami alami, kami nikmati, kami rasakan dalam kehidupan kami Tuhan, bahwa Engkau ada selalu bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa buat nafas hidup yang Tuhan anugerahkan kepada kami, kesehatan tubuh kami, semuanya Tuhan yang Kau karuniakan kepada kami, membuat kami terus Tuhan semangat, bergairah di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami tidak takut menghadapi apapun di tengah-tengah dunia ini, karena Engkau berjanji, Immanuel, Allah beserta dengan kami. Pagi hari ini Tuhan, kami mau memuliakan Engkau, meninggikan, mengagungkan nama-Mu. Mari Roh Kudus Engkau urapi kami, khususnya pemimpin pujian, pemain-pemain musik yang membawa kami masuk dalam hadirat Tuhan untuk menikmati kehadiran-Mu di tengah-tengah ibadah kami Tuhan. Yang kami percaya Tuhan, ketika pujian penyembahan kami lambungkan kepadamu, hati Tuhan disenangkan dan Tuhan pun siap untuk memberkati kami melalui kebenaran firman-Mu. Terima kasih banyak Bapa. Urapi semua jemaat yang ada Tuhan. Beri hati yang bersukacita Tuhan untuk memuliakan nama-Mu. Sehingga bersama-sama Tuhan kami bersorak-sorai Tuhan Yesus, memuji Engkau ya Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Dan kami meyakini bahwa ketika kami berkumpul bersama-sama Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami dan tidak ada lagi unsur-unsur lain yang akan mengganggu acara ibadah kami. Karena Roh Allah yang besar menguasai ruangan ini, bahkan menguasai hati dan pikiran kami. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami tabiskan ibadah kami pada pagi hari ini di dalam nama Bapa, di dalam nama Anak laki-laki, di dalam nama Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jadilah kehendak-Mu Tuhan di tengah-tengah ibadah kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk, puji Tuhan. Sebelum duduk, kasih sapa ke kanan kiri gitu, kayak salam atau senyum gitu. Oke, kita sekarang mau lanjut dengan puji-pujian, kayak karena kita mau bersyukur aja ya ke Tuhan, kayak selama seminggu ini Tuhan masih kasih kita kesempatan buat berkumpul dan memuji Tuhan kembali di sini. Kita angkat lagu pujian, Ku Masuki Gerbangnya. Gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian.
pujian Yoel 2 ayat 28. Tuhan berjanji mencurahkan Roh-Nya, putra putri akan bernubuat, orang tua mendapatkan mimpi dan teruna dapat penglihatan. Tuhan berjanji. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Tuhan berjanji mencurahkan Roh-Nya, putra putri akan bernubuat, orang tua mendapatkan mimpi dan teruna dapat penglihatan. Curahkanlah, curahkan sekarang Roh-Mu atas kami, agar kami masuk kegerakan-Mu. Curahkan sekarang hujan musim semi, agar kami masuk tuaian besar. Curahkanlah, curahkan sekarang Roh-Mu atas kami, agar kami masuk kegerakan-Mu. Curahkan sekarang hujan musim semi, agar kami masuk tuaian besar. Agar kami masuk, agar kami masuk tuaian besar, agar kami masuk tuaian besar. Kita udah memuji dan muliakan nama Tuhan. Sekarang kita mau mendengar sebagian dari firman. Kita mau angkat lagu pujian Sungguh Indah. Manakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci? Kau
Yesus, mari kita bersatu dalam doa. Ya Aba, ya Allah kami, yang kasih dan kuasanya tidak terbatas, kami sungguh mengucap syukur Tuhan atas pemeliharaan-Mu atas kami. Kalau kami ada sebagaimana kami ada pagi hari ini, semua itu semata-mata hanya oleh karena kasih-Mu yang sudah memelihara kami begitu sempurna, Bapa. Sebentar kami boleh duduk diam, kami boleh mempersiapkan hati kami, membuka hati kami untuk firman-Mu. Urapi umat-Mu Tuhan pada pagi hari ini, juga hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu. Biar kiranya firman-Mu tidak berlalu dengan sia-sia, tetapi firman-Mu boleh menjadi benih yang jatuh di tanah yang subur, bertumbuh, berbuah. Biar kiranya Tuhan melalui firman-Mu, kami boleh dikuatkan, kami boleh disembuhkan, kami boleh diberi sukacita, Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mau konsentrasi, kami mau fokus untuk firman-Mu pagi hari ini. Biar kiranya Tuhan kami boleh mendapatkan sukacita yang besar Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk semuanya. Selanjutnya firman Tuhan, saya undang Pak Nemo untuk bawa firman. Selamat pagi, salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera saudaraku. Ada sukacita di rumah Tuhan. Mari berikan senyum kiri kanan walaupun tidak kelihatan senyumnya. Tapi dengan iman kita senyumin yang di kiri kanan kita ya. Haleluya, puji Tuhan. Mari sama-sama kita akan buka Alkitab kita. Kita buka di dalam Lukas pasal yang ke-24 Bapak Ibu. Kita masih di dalam suasana Paskah. Dan tema yang sudah diberikan oleh Ibu Gembala, kasih yang terbesar. Dan mari saya mengajak kita membaca sebuah cerita yang mungkin sudah tidak asing lagi, tapi saya rindu mengajak kita sama-sama kembali bagaimana sebagai murid-murid Tuhan seringkali kita tidak mengerti apa yang sedang terjadi dalam hidup kita, saudara ya. Dan kebangkitan Paskah Tuhan juga mengajarkan kepada kita lewat cerita yang akan kita baca bersama-sama bagaimana murid-murid Tuhan mengatasi ketidakmengertian, ketidakpahaman mereka akan apa yang sedang terjadi. Mari sama-sama buka Lukas 24. Ayat yang ke-13 saya mengajak kita bersama-sama memperhatikan di situ sebuah cerita tentang dua orang murid Tuhan yang sedang dalam perjalanan ke Emmaus. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada hari itu juga, dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum dan mereka telah menyalibkannya, padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi, tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya.
Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Yang percaya katakan amin, saudaraku. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi dia tidak mereka lihat. Sampai di sana, saudara. Saudara bicara tentang kebangkitan. Kebangkitan Tuhan Yesus, rupanya adalah hal yang sulit dipahami. Banyak orang tidak mengerti, banyak orang tidak percaya bahkan bahwa orang mati bisa bangkit. Masa iya? Sudah 3 hari masih bisa bangkit. Belum pernah terdengar. Dan secara logis pun, secara logika pun nggak masuk di akal. Dan rupa-rupanya kebangkitan ini juga menjadi satu pertanyaan besar. Bukan hanya bagi orang awam, tapi bagi murid Tuhan Yesus sendiri. Firman Tuhan bilang bahwa kedua orang ini adalah murid Tuhan. Berarti mereka tahu, mereka kenal, mereka belajar dari Tuhan. Mereka punya pengalaman dengan Tuhan dan saya yakin cukup lama mereka mengiring Tuhan sehingga mereka disebut sebagai murid, saudaraku ya. Bukan cuma sekedar pengikut, bukan cuma sekedar orang yang pernah mengalami mungkin mujizat, kesembuhan dan sebagainya, tetapi sudah menjadi kategori murid, saudara. Dan anehnya mereka walaupun saudara sudah boleh dibilang 3 tahun, 3,5 tahun. Mereka mengenal Tuhan. Sudah 3,5 tahun selama Yesus melayani, mereka sudah jadi murid Tuhan. Mereka masih belum bisa mengerti. Mereka masih belum bisa paham. Mereka masih belum bisa mencerna apa yang terjadi ketika Yesus disalibkan, ketika mereka melihat guru mereka, pribadi yang mereka andalkan, pribadi yang mereka yakini akan melakukan hal-hal yang besar, yang akan menjadi raja, menggenapi janji tentang tahta Daud, saudaraku, yang akan membawa Israel kembali kepada kejayaan di zaman Daud dan seterusnya. Harapan-harapan, ekspektasi mereka semua jadi sirna, jadi hilang hanya ketika mereka menemukan, waduh kok jadi begini jalan ceritanya. Waduh kok jadi begini keadaannya. Kok yang kami harapkan, yang kami ekspektasi ternyata tidak terjadi seperti yang kami duga, seperti yang kami harapkan. Kok malah kenyataan hidup ini seperti ini. Sehingga bagi orang-orang yang menaruh harap sama Yesus, yang percaya sama Yesus, yang mengandalkan Yesus, yang yakin Yesus bisa, yang yakin Yesus berkuasa, yang yakin Yesus itu pribadi yang luar biasa, begitu melihat kenyataan ini, sulit bagi mereka mencernanya, sulit bagi mereka untuk bisa memahami, sulit bagi mereka untuk bisa mengartikan dan menafsirkan segala sesuatu yang terjadi. Sehingga kalau kita lihat kembali, saudara, tidak hanya kedua orang ini saja, tetapi semua murid Yesus pun tidak bisa paham, tidak bisa mengerti kenapa semua terjadi seperti yang sudah terjadi. Dan saudara, mungkin banyak di antara kita berpikir bahwa kalau kita ikut Tuhan, kalau kita percaya sama Tuhan, kalau kita jadi murid Tuhan, maka segala-galanya akan baik, semuanya akan sesuai dengan harapan, impian, cita-cita, kerinduan kita, doa kita, dan seterusnya. Tapi mari kita lihat sedikit cerita di sini bagaimana murid-murid ini semua, tidak satu pun tanpa terkecuali, saudaraku, semua tidak bisa paham apa yang sedang terjadi, tidak bisa mengerti peristiwa salib, tidak bisa mengerti tragedi, musibah yang dialami. Sehingga sampai-sampai 2 orang ini kita lihat dalam upaya mereka untuk memproses. Ya saudaraku, ya tentunya kita kalau mengalami sesuatu yang tidak kita harapkan, tidak kita duga, musibah dan sebagainya, saudara, pasti kita butuh waktu, take time to process it, saudaraku, ya kan, kita butuh waktu untuk mencoba memahami, mencoba mengerti, dan mungkin beberapa di antara kita hari-hari ini sedang memproses kenapa sedang terjadi tantangan dalam hidup saya yang mungkin berbeda dengan apa yang kita harapkan, berbeda dengan janji Tuhan yang kita yakini dan seterusnya. Dan mereka memutuskan untuk, udahlah kita keluar kota saja. Ya.
Biasanya kita kalau sedang punya pergumulan, punya masalah, saudara, salah satu cara bagaimana kita bisa ya dapat hikmat, dapat inspirasi, ya kan, dapat kekuatan untuk bisa hadapi masalah adalah get away sebentar, ya kan, saudara. Staycation mungkin istilah zaman sekarang. ambil break sebentar waktu. Oke, off dulu, tinggalin semua kota keributan, tinggalin Yerusalem, tinggalin semua hiruk pikuk. Oke, saya butuh waktu untuk tenang, saya butuh waktu untuk memproses. Saya butuh waktu untuk menghirup udara segar yang hijau-hijau atau istilahnya gimana saudara, ya kan, ke Bali. Staycation ke Bali, saudara, ya kan. Supaya di-refresh, supaya ya. Dan mungkin inilah yang dua orang ini lakukan. Udahlah, yuk. Daripada kita bingung-bingung, daripada kita nggak bisa paham apa yang sedang terjadi, udahlah, ayo take a break dulu, gitu ya kan, saudara. Escape dulu sebentar, get away dulu sebentar. Udah mereka dapat berita yang buruk, terus tiba-tiba 3 hari kemudian pagi-pagi buta, mereka dengar kabar yang berubah lagi. Para perempuan-perempuan cerita, hey, you know what? Kuburnya kosong. Batu sudah digulingkan, nggak tahu siapa, nggak ada siapa-siapa di situ. Kami lihat nggak ada orang, nggak ada tentara, nggak ada, semua nggak ada. Tapi kami ketemu malaikat. Masalahnya ngomong ini perempuan, saudaraku. Pada masa itu kalau perempuan yang bicara tidak terlalu dipercaya, saudaraku, ya kan? Karena kalau di pengadilan saksinya wanita tidak dianggap sah, saudaraku, ya kan? Jadi aneh juga, justru Tuhan memilih saksi-saksi pertama kebangkitan adalah para wanita. Haleluya, puji Tuhan. Para wanita di sini Tuhan percaya sama semua Anda semua. Amin. Mereka lah yang pertama melihat kabar kebangkitan itu, malaikat bicara sama dia. Cepat beritahukan kepada para murid, kepada murid-muridnya bahwa dia sudah bangkit. Malaikat berpesan kepada para wanita ini, dan wanita ini ya kaget, ya nggak siap dan sebagainya. Mereka dengan penuh excitement, mereka lari dan cepat cari-cari murid-murid dan ceritakan itu, dan semua bingung, berproses dan seterusnya, saudaraku, ya, sampai akhirnya bagi yang 2 orang ini udah saya udah nggak tahu deh, dari cerita dikatakan begini-begini, sudah kita lihat sendiri mati. Bahkan salah satu yang dikatakan di situ namanya Klopas, saudara-saudara, Kleopas. Kalau orang yang sama disebutkan di dalam Injil lain, istrinya bahkan ada di kaki Tuhan Yesus, istri Klopas, saudaraku, ya kan, bersama dengan ibunya Yesus di kaki di salib, saudaraku. Mungkin istrinya sendiri yang jadi saksi mata bahwa yuk, saya lihat Yesus mati kok. Saya antar sampai ke dalam kuburan kok. Dan sekarang dia dapat kabar lagi, wah, Yesus bangkit, ya Yesus. Aduh, sudah deh, please deh. Duh, yang mana yang mau dipercaya? Ayo, nggak tahu. Udah, kita. Dan mungkin ini juga kalau kita sedang hadapi hal yang serupa, saudara, ada hal yang baik juga ya. Kita ambil waktu break dan cari teman, partner. Kita lihat di sini mereka tidak pergi sendirian, mereka cari teman. Kleopas, dan dikatakan tidak disebutkan salah satu namanya. Ayat 18 kita lihat seorang dari mereka namanya Kleopas. Jadi satu lagi siapa namanya? Kenapa tidak disebutkan? Biasanya penulis Injil kalau tidak menyebutkan orang yang sedang diceritakan, biasanya adalah si penulis itu sendiri. Jadi kemungkinan Lukas sendirilah yang bersama dengan Kleopas di sini. Karena memang para penulis Injil tidak mau menonjolkan diri, tidak pernah mereka mau pamer diri gitu, saudaraku. Mereka menulis bahwa mereka ada di sana, mereka sebagai saksi mata. Seperti Yohanes selalu menulis murid yang dikasihi. Dia tidak menyebutkan namanya di situ, dia hanya menyebut murid yang dikasihi, menunjukkan kepada dirinya. Markus juga tidak pernah menceritakan dirinya, padahal dialah pemuda yang lari telanjang dikatakan ketika Yesus ditangkap. Itu kemungkinan ada. Jadi demikian juga dengan Lukas. Jadi Lukas sendiri seorang tabib, kita tahu, saudaraku, ya kan, berproses dengan keadaan seperti, karena mungkin mereka pikir, iya, masa iya sih? Namanya juga dokter, saudaraku, ya kan, namanya dokter dengan semua ilmu pengetahuannya, sainsnya, mereka secara biologi, secara logika, ya nggak mungkin lah. Udah 3 hari loh, pembusukan sudah terjadi dan sebagainya, dan ya secara biologis sudah mustahil dan seterusnya. Mungkin mereka dikatakan bertukar pikiran, mencoba memproses situasi yang sedang, masalah yang sedang terjadi. Mereka coba bisa pahami dari sudut pandang seorang dokter, mungkin seorang Lukas atau Kleopas, mungkin kita tidak tahu latar belakangnya apa. Dia mungkin dari sudut pandang dia
berpikiran, berdiskusi, tapi toh tidak akan pernah mendapatkan jawaban. Sampai ada seorang yang datang, yang dikatakan orang asing, orang yang tidak dikenal, datang menghampiri mereka di tengah jalan. Dan orang asing ini, Alkitab tulis bahwa dia tidak lain adalah Tuhan Yesus sendiri, yang mau menyatakan dirinya bahwa yes, benar, saya hidup, saya bangkit. Saudara percaya Tuhan Yesus hidup? Saudara percaya Tuhan Yesus bangkit? Amin, saudara. Saudara percaya dia hidup hari ini? Amin. Dia ada di tengah kita hari ini? Amin. Yes. Cuman memang yang menjadi pertanyaan saya, saudara, ini kan Tuhan mau tolong nih dua orang ini supaya tahu bahwa dia hidup dan percaya bahwa berita bahwa Yesus bangkit itu adalah kebenaran. Yang setuju katakan amin, saudara. Halo? Ada iman semua pagi hari ini? Yesus bangkit, ya kan? Kenapa nggak Yesus saja langsung kasih lihat, ya, dadah. Hey. Betul apa betul, saudara? Kenapa nggak lihat? No, betul kan aku hidup. Oh, ayo, nggak percaya lagi. Kenapa dia menghampiri mereka dengan penyamaran? Karena kalau memang tujuannya hanya untuk sekedar membuat mereka percaya, udahlah tinggal lihat, kasih lihat saja, sudah pasti mereka nggak usah banyak tanya lagi, nggak usah banyak diskusi lagi kan, saudara, ya kan. Nggak usah jauh-jauh jalan sampai ke Emmaus, nyampe di situ, terus balik lagi. Ntar kita lihat di dalam ceritanya tengah malam, saudara bayangkan malam-malam mereka balik lagi ke Yerusalem hanya untuk menceritakan. Why take the time? Kenapa harus jalan sepanjang? Nah, di sini saudara kita lihat gimana Tuhan mau mengajar kepada umatnya dalam kala kita menghadapi situasi yang tidak kita pahami. Bagi Tuhan terlalu mudah untuk menyelesaikan semua masalah kita. Just a small thing. Ada amin, saudara kasih Tuhan? Bagi dia nggak ada yang susah. Tapi bukan begitu cara Tuhan, saudara ya. Bukan itu tujuan utama Tuhan. Yang menjadi tujuan Tuhan, justru Tuhan mau mengajar murid-muridnya ini untuk mengerti mengerti firman. Karena sengaja dia menyamar dengan tidak menyatakan, saudara, kalau saudara nggak percaya sama Yesus, sebenarnya Tuhan Yesus tinggal menyatakan dia. Saja bagi dia sekarang tiba-tiba di tengah-tengah kita, siapa sih yang nggak bisa percaya lagi sama Tuhan Yesus? Semua sudah pasti percaya, seluruh dunia pasti percaya sama Yesus, betul. Tapi kenapa tidak seperti itu yang dia lakukan? Kenapa Tuhan tidak langsung selesaikan mungkin pergumulan masalah, pertanyaan dalam hidup kita hanya dengan, walaupun kita tahu dia berkuasa, kita tahu dia mampu, tidak ada yang susah buat dia, it's a small thing buat dia, saudara. Tapi di sini Tuhan ingin kita sebagai umatnya itu pahami bahwa semua jawaban sudah diberikan di dalam firman Tuhan. Mereka udah dikasih tahu berulang kali. Yesus ngajarin sama murid-muridnya, anak manusia mati, akan disalibkan, dikhianati, disalibkan, tapi dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Ulang. Udah dibilangin. Tapi rupa-rupanya ada masalah dengan manusia, saudaraku, ya kan. Baca ayat selanjutnya. Dalam ayat yang ke-20. Lalu dia berkata kepada mereka, hai kamu, orang bodoh, betapa. Sampai kayak ini aja ya, cek, tes. Oke, cek. Mari kita lihat ayat yang ke-25, saudara. Lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lamban hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Ini orang asing ini udah belagak pilon lagi, saudaraku, ya, belagak nggak tahu ada apa, ya kan? Kadang-kadang Tuhan juga kayak gitu. Kadang-kadang Tuhan tuh, apa sih masalahmu?
Apa sih situasi kamu? Tuhan gak ngerti situasi saya, Tuhan gak tahu apa yang sedang terjadi dalam hidup saya, Tuhan gak paham apa yang semua terjadi, masa Tuhan gak peduli, masa Tuhan gak mau tahu dan seterusnya. Percayalah saudara, Tuhan tahu semuanya. Cuma memang Tuhan sengaja. Apa sih susahnya? Kenapa sih kesulitannya? Apa sih yang jadi pergumulannya? Supaya akhirnya kita terbuka, kita mau bercerita, kita mau membuka diri, kita mau jujur. Ini loh masalah saya dan sebagainya. Ya kan? Dan setelah kita membuka diri, menceritakan segala pergumulan kita, barulah Tuhan bilang, loh kan saya sudah ajarin, kan saya sudah bilang, kan sudah ada di dalam firman Tuhan. Semuanya Tuhan sudah sediakan jawaban, selalu ada di dalam firman. Ada imankah pagi hari ini sudah dikasih Tuhan? Ada amin semua pagi hari ini? Semua ada di firman. Maka firman Tuhan bilang, bukankah Mesias harus menderita, ayat 26. Semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya. Memang sudah harus begitu jalannya. Memang sudah disampaikan di dalam firman Tuhan, sudah dinubuatkan dari Kejadian sampai Maliaki, saudaraku ya. Ayat 27, lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci. Mulai dari kitab Musa dan segala kitab Nabi. Kan sudah dibilangin, kan sudah dikasih tahu, kan ini sudah ada ayat firmannya, kan sudah ada seperti ini, kan sudah ada seperti ini, kan sudah tahu. Ya saudara, percayalah semua pergumulan dan masalah apapun yang kita alami, semua sudah ada jawaban di dalam firman Tuhan. Cuman kadang-kadang yang jadi masalah kita, lamban untuk percaya sama Tuhan. Lamban hati kita untuk yakin bahwa Tuhan itu tahu, Tuhan mengerti, Tuhan sudah siapkan semua jawaban bagi segala masalah kita. Sudah diulang-ulang, sudah 3 tahun loh udah belajar sama Yesus. Istilahnya sudah kuliah teologi sama the best teacher in the world, saudara, ya kan? Guru agung, guru di atas segala guru. Bukan belajar sama saya, saudara, bukan belajar sama SAC. Guru di atas segala guru, 3 tahun masih enggak kena juga. Ya, saudara bayangkan itu, saudara. Ya begitulah lambannya manusia. Kalau enggak mau membuka hati dan enggak mau percaya sama apa yang Tuhan ajar sama mereka. Makanya Tuhan sengaja lagi, saudara, harus jelaskan kepada mereka. Karena saya yakin apa yang mereka hadapi, segala kebingungan, masalah yang mereka hadapi itu bukan untuk yang terakhir kali. Dalam kehidupan selanjutnya mereka akan hadapi situasi demi situasi yang tidak jauh beda. Dan Tuhan tidak perlu terus datang dan memperlihatkan lagi dirinya kepada mereka. Karena sekarang kalau mereka sudah tahu caranya, belajar firman, lihat di bawah jawaban saudara dalam firman. Next time kalian mengalami hal yang sama, udah tahu apa yang harus dilakukan. Percayalah, apa yang Tuhan bilang pasti terjadi. Haleluya. Apa yang firman Tuhan sudah kasih tahu, pasti terjadi. Jadi nggak harus setiap kali Tuhan harus datang lagi, kasih lihat lagi, saudaraku. Ya, setiap kali ada masalah lagi, datang lagi Tuhan, nyatakan diri lagi. Halo, saya akan tolong kamu, saudaraku. Ya kan nggak perlu. Karena sekarang mereka sudah dibuka pikiran mereka dan mereka paham bahwa betul ya, iya ya, benar ya, firman Tuhan itu ya. Udah ulang-ulang Tuhan bilang ya, kok selama ini saya nggak percaya juga, kok selama ini saya nggak ngerti juga, kok selama ini saya nggak yakin juga dengan apa yang Tuhan bilang. Padahal kok ya saya sudah tahu, saya yakin mereka sudah tahu semua bunyi ayatnya, saudaraku ya kan, karena mereka udah jadi murid. Tinggal sekarang mereka mau percaya nggak apa yang mereka sudah tahu. Mereka mau pegang nggak firman yang mereka sudah pahami itu. Maka itu yang menjadi tujuannya, saudaraku. Mengapa Tuhan take time. Tidak langsung saja menyatakan dirinya. Ajar sama mereka, bimbing mereka, buka pengertian mereka. Sampai kemudian kita lihat ayat 28, mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Kenapa Tuhan kayak masih, oke, udah bye-bye. Udah ya, sudah jelas ya, udah ngerti ya, oke bye. Dia mau jalan terus.
Rupa-rupanya saudara nggak cukup cuman kita mengerti saja firman. Nggak cukup supaya kita bisa melihat, oh iya betul apa yang sudah dibilang ya, sudah dibuatkan ya, oh iya betul ya. Mereka sudah dibukakan mata rohani, ya, mereka sudah bisa melihat rencana Tuhan. Jangan berhenti sampai di sana. Karena ngikut Tuhan, saudaraku, bukan cuma untuk mendapatkan kepuasan intelektual semata-mata. Cuman bisa, oh iya saya sudah tahu sekarang. Oh, oke, kenapa semua terjadi seperti ini. Oke, fine, that's good, I know now. Terima kasih buat penjelasannya. Udah gitu, ya udah, bye. Ada satu hal yang kita lihat di sini, ayat yang ke-29, tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, apa saudara? Tinggallah bersama-sama dengan kami. Sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Saudara, jangan datang ke gereja, cuma dapat pembukaan firman Tuhan. Cuma bisa mengerti maksud dan rencana Tuhan. Cuma bisa dapat paham ayat firman Tuhan saja. Berhenti sampai di situ. Oh, saya sudah tahu. Oke, sudah cukup. Yang penting saya sudah dengar firman. No. Mari undang Tuhan Yesus hadir dalam hidup kita. Mari ajak dia masuk dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin, sudah dikasih Tuhan. Come on, open your heart, open your house, open your home. Open your life. Let him in. Izinkan dia masuk. Jangan cuma jadi orang yang penting sudah, ya pokoknya saya sudah tahu, ya pokoknya saya sudah ngerti sekarang. Oke, thank you. Dan Yesus juga, oke, sudah, makasih, dah, bye. Gitu saudara lagi ya kan. Artinya Tuhan tidak mau paksa. Ayo dong aku masuk rumah, undang dong aku. Tuhan enggak kayak gitu saudara lagi ya kan. Kitanya yang harus, oke, saya enggak mau cuma tahu saja tentang kebenaran, saya enggak mau cuma ngerti saja tentang apa yang sedang terjadi, saya enggak mau cuma hanya sudah dapat jawaban saja. Tapi saya mau pribadi Tuhan ada dalam hidup saya untuk seterusnya. Kalau dia buka, mereka mengundang, ayo masuk. Maka Yesus suruh masuk, kita lihat, dan selalu saudara saya, yang menarik saudaraku ya, Tuhan itu senang diajak makan-makan rupanya saudaraku ya. Karena ayat 30, waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikan kepada mereka. Ketika Yesus bangkit, berulang kali dia menyatakan dirinya, pasti settingnya lagi makan saudaraku ya. Lagi ngumpul, lagi makan. Di pinggir danau, ketika murid-murid sedang berada di dalam ruangan, mereka lagi makan, mereka nggak percaya, mana coba berikan sama saya ikan goreng, mereka kasih ikan goreng, dia makan, baru orang semua percaya, oh iya ternyata ini benar, ini bukan cuman halusinasi, dari istilah zaman sekarang halu doang, saudara. Ternyata memang benar. Kenapa saudara makan-makan? Karena Tuhan senang dengan persekutuan, Tuhan senang dengan fellowship, Tuhan senang dengan umat Tuhan duduk bersama-sama rukun kesana berkat Tuhan diperintahkan. Tuhan senang kalau kita ngumpul, Tuhan senang kalau kita berkomunitas, Tuhan senang kalau kita berbagi bersama-sama. There is something, saudaraku, ada sesuatu berkat yang didapat kalau kita itu ngumpul bareng, makan bareng, saudara makan, kumpul keluarga, makan sama-sama. Dan itu bisa kita lihat dari zaman kitab Kejadian, saudaraku ya kan. Tuhan mengajarkan umatnya, Tuhan bikin perjanjian di saat lagi makan, di saat lagi perjamuan makan. Karena saat lagi makan, kita saling membuka hati, bukan cuma buka mulut, saudaraku ya kan, buka hati, kita saling cerita, saling bertukar pikiran, saling menerima kehadiran satu sama lain. It's a good thing. Dan lucunya kita lihat di sini Tuhan, bukan dia yang jadi tamu, dia yang jadi tuan rumah, saudaraku ya kan. Mestinya yang mendoakan, yang itu kan tuan rumah. Tapi kita lihat di sini, dia yang ambil roti, dia yang pecah-pecahkan. Dia yang mengucapkan berkat dan memberikan. Rupanya tindakan Yesus ini mengambil roti, memecah-mecah, memberikan makanan ini, itu sebuah sebuah peristiwa gambaran yang melekat di benak murid-murid. Dan sampai hari ini pun gereja Tuhan tetap mempraktekkan dan merayakan perjamuan kudus. Kan? Karena itu sebuah peristiwa yang paling berkesan bagi setiap murid Tuhan. Bagaimana Tuhan mengambil roti, memberkatinya, memecah-mecahkannya,
dan berkata, ambillah, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Pada saat itu juga baru mereka, Yesus. Baru mereka paham, oh ya, ini yang biasa guru lakukan, ini yang biasa Tuhan kerjakan buat kita, bukan? Baru mereka terbuka matanya. Di setting perjamuan itu ayat 31, ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia, tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Saya pikir-pikir, saya rasa bukan cuma tindakan memberikan perjamuan saja buat mereka, saudaraku, ya kan. Tapi ada satu yang saya yakin menarik di mata mereka ketika sang tamu orang asing ini yang tidak dikenal ini, saudaraku, ya kan, mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya. Saya yakin yang dilihat oleh dua murid ini adalah tangan Tuhan, bukan? Ada apa dengan tangannya Tuhan, saudara? Ketika Thomas tidak percaya sama kebangkitan. Kalau saya tidak masukkan jari saya ke dalam lubang yang ada di tangannya, saya tidak akan percaya bahwa Yesus bangkit. Saya nggak percaya bahwa Dia hidup. Dan ketika Tuhan menampakkan diri, Thomas hadir. Nih Thomas, masukkan jarimu ke dalam lubang. And you know what, saudara, sampai saat ini pun bekas luka Yesus tetap Dia pegang, tetap Dia pertahankan. Untuk ingatkan kita semua, Dia sudah mati buat saudara dan saya. Dia sudah tebus dosa kita semua. Ada amin? Dan itu gak pernah hilang. Tanda luka Tuhan, Dia bawa. Dari mana kita tahu? Di Wahyu dikatakan, anak domba itu yang menggambarkan Tuhan Yesus adalah anak domba yang tersembelih. Bekas lukanya tidak pernah hilang. Kalau zaman sekarang kita ada coreng sedikit di muka, kasih hilang, saudaraku, ya, operasi. Tapi Yesus tidak. Bekas lukanya itu adalah kebanggaan bagi Dia, bukti bahwa Dia, saya rela tanggung ini semua untuk bayar setiap dosa saudara dan saya. Haleluya. Maka itulah bukti kasih yang terbesar buat saudara dan saya. Yang setuju katakan amin, saudara kasih Tuhan. Dia tidak pernah hilangkan bekas lukanya. Justru bekas lukanya itulah yang menjadi kebanggaan bagi Dia. Bukti Dia sudah buktikan cintanya kepada kita. I bear this to prove that I love you. Dan hal yang sama juga, saudara. Seringkali Tuhan minta sama kita. Kadang-kadang Tuhan izinkan, bukan kadang-kadang, biasanya Tuhan akan izinkan murid-muridnya untuk mengalami, dilukai, disakiti, dikhianati, dijahatin, dizolimi, dan seterusnya. Dan Tuhan mau lihat respon kita bagaimana. Ketika kita sudah ikut Tuhan, justru karena kita ikut Tuhan, justru karena kita setia sama Tuhan, justru karena kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan, justru itulah kita ngalamin ketidakadilan, kita ngalamin kejahatan, kita ngalamin orang benci sama kita, musuhin kita, iri sama kita, dengki sama kita, jegal kita, dan seterusnya. Sakit hati, kecewa, ya sudah dikhianati, dan seterusnya. Dan kita mungkin tanya, Tuhan kenapa? Kok Tuhan biarin saya ngalamin yang seperti ini? Kok Tuhan biarin saya dilukai? Kok Tuhan biarkan saya mengalami tragedi musibah seperti ini yang membuat saya mengalami cacat, mungkin tidak secara jasmani, cacat di dalam emosi kita, cacat di dalam psikologis kita, dan seterusnya. Saya yakin kalau saudara pernah disakiti, saudara pernah sakit hati, saya yakin saudara ngerti apa maksud saya di sini. Kita protes sama Tuhan. Why God? Why?
Bukankah Tuhan berjanji begini dan seterusnya. Tapi saudara, dari sini kita lihat ya, bagaimana sih kita mau buktikan cinta kita sama Tuhan? Saudara cinta sama Tuhan Yesus? Halo, saudara mengasihi Tuhan Yesus, amin? Kalau kita ngomong sih gampang, saudaraku, ya kan? Say I love you mau 1000 kali sehari juga gampang, saudara. Cuman modal ludah doang kasarnya. Tapi bukti ini bagaimana? Bahwa kita benar-benar mengasihi Tuhan. Apa buktinya? Saudara, kalau cuma bicara, semua orang juga bisa bicara bilang I love you. Semua bisa bilang sayang, semua bisa bilang. Ada lagu juga bilang gitu, saudara, ya kan? Tapi ketika kita mengalami proses pikul salib, ketidakadilan, dijegal, dimusuhin, disingkirkan, dan seterusnya. Kita disakiti. Dan kita tidak membalas yang jahat dengan yang jahat. Dan kita tetap berprinsip, aku akan tetap mengasihi, aku akan tetap ikut Tuhan, aku akan tetap setia, aku tidak akan berpaling, aku tidak akan membalas, tidak akan dendam, tidak akan mendoakan yang jahat, tidak akan merencanakan pembalasan dan sebagainya. Itulah a mark that we can give to Jesus. Tanda luka yang kita bisa tunjukkan sama Tuhan. Tuhan, nih saya tanggung. Seperti yang kau tanggung luka-luka di kayu salib buat saya. Saya mau balas. Benar kalau kita bilang dengan apa bisa aku balas, enggak akan pernah bisa. Tapi kadang-kadang Tuhan mau ingin tunjukkan kita, bukti kita sayang sama Dia. Mau enggak kita mengalami hal-hal yang menyakitkan dan tetap meneladani Dia. Tidak mengeluarkan kata-kata yang mengutuki, tidak mengeluarkan kata-kata yang menyumpahi, bahkan tidak mendoakan supaya orang-orang yang melukai Dia itu dihukum dan dihakimi, justru berkata, Bapa, ampunilah mereka. Disitulah saudara dikasih Tuhan, kita bisa balas kasih yang terbesar yang Tuhan sudah buktikan sama kita. Kita balas dengan kasih yang sama juga. Tuhan, it's okay. Malah seperti Paulus, aku bermegah. Kemegahanku bisa melayani Tuhan. Saudara lihat dalam 2 Korintus, saudara bisa baca di sana pasal 10, 11. Daftar dari setiap penderitaan yang Paulus alami buat Tuhan. Didera, disesah, kelaparan, kedinginan, karam kapal, dirampok, dimusuhi di dalam, dimusuhi di luar, dimusuhi sama saudara sendiri dan seterusnya. Daftarnya panjang, saudara, ya kan? Tapi dia bilang, aku bermegah di dalam kelemahanku, karena dalam tubuhku ada tanda Kristus. Saudara tahu disesah itu 40 kurang 1 kali pukulan, saudara ya, jadi 39 kali. 3 kali Paulus dipukul, 39 kali 3, punggungnya ada 39 kali 3 goresan, saudara. Saya bayangkan punggungnya Paulus itu sudah kayak apa bentuknya, saya nggak tahu lagi, saudara. Ya kan? Tapi bagi dia, inilah bukti bahwa aku mengasihi Engkau Tuhan. Saudara, bukannya kita akan mengalami yang seperti itu, jangan khawatir. Haleluya, puji Tuhan. Tapi kalau toh kita sedang mengalami apa yang dia alami, masih belum apa-apa dibandingkan dengan Paulus. Yang setuju katakan amin, saudara. Ya. Kalau ada amin, saudara, bisa bilang sama kiri kanan, belum apa-apa bro, bilang gitu, saudara. Ya. Amin, amin, amin. Belum apa-apa. Malah Paulus sendiri bilang, penderitaan ringan yang kau alami sekarang ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan sediakan di dalam kekekalan. Masih dia bilang ringan loh, saudara. Ringan. Yang dia hadapin semuanya itu ringan. Maka saudara, kadang-kadang saya kalau sudah lagi banyak pergumulan dan saudara, ya aduh kok begini ya pelayanannya, aduh kok begini ya. Saya diingatkan sama ayat ini, aduh belum apa-apa bro. Jangan merasa udah paling berat banget, no. Ringan, haleluya, puji Tuhan. Katakan dengan iman, ringan, saudaraku ya. Amin. Bilang sama kiri kanan, ringan, bilang gitu saudaraku.
Ya benar, ini firman Tuhan. Gitu. Kenapa? Kita buktikan sama Tuhan. Tuhan, I love you this much. I bear this for you. Karena saya buktikan, saya mengasihi engkau. Dan itulah kasih yang terbesar yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Sehingga kita pun bisa mengasihi dia. Nah, saudara, setelah mereka melihat bukti kasih Tuhan, tangannya yang berlubang paku, maka mereka pun mengenal dia. Wah, tangannya inilah yang sudah tanggung semua penderitaan buat saya. Maka mereka pun mengenal Yesus, dan Yesus pun pergi, dicatat di situ. Maka mereka pun berkata, ayat yang ke-32, kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita. Jadi firman Tuhan itu perlu dipelajari, perlu kita pahami, supaya kita mendapat penerangan yang benar, saudara. Ya, lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu, mereka sedang berkumpul bersama dengan teman mereka. Saudara, inilah yang menjadi pengajaran Tuhan. Apapun situasi yang saudara dan saya alami, semua jawabannya sudah ada di dalam firman Tuhan. Tuhan tidak harus selalu menunjukkan mujizat, menunjukkan dirinya, menampakkan dirinya, kasih kita penglihatan lah atau apalah dan sebagainya. Sudah tersedia jawaban di dalam firman Tuhan. Tuhan mau kita belajar, percaya, imani semua janji Tuhan, hadapi apapun masalah yang sedang kita alami dengan yakin, pasti bersama dengan Tuhan kita akan bisa lewati semuanya. Yang setuju katakan amin, sudah dikasih Tuhan. Mari pemain musik boleh maju ke depan. Kita akan panjangkan firman Tuhan lagi. Mari kita akan responi firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari Bapak Ibu, saya undang kita bangkit berdiri sama-sama. Mari kita katakan, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Ku yakin Kau hadir di sini. Mari dengan hati yang terbuka kita percaya Dia ada bersama dengan kita. Kita undang Dia masuk dalam hidup kita saat ini. Setelah kita mendengar firman Tuhan, jangan biarkan Dia berlalu, saudaraku. Tapi mari kita undang Yesus masuk dalam hidup kita. Mari katakan, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Katakan, kekuatanku ada dalam hadirat-Mu. Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Kami percaya Tuhan, Kau hadir di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Mari katakan sekali lagi, ku menyembah, haleluya. Ku menyembah, oh, kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Inilah yang menjadi pengakuan kami Tuhan, kekuatan kami. Ada dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya.
katakan segenap hatiku, segenap jiwaku memujimu. Sungguh besar Kau Yesusku, segenap hatiku menyembahmu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin. Mari undang Dia masuk dalam hidup kita, saudaraku. Ku rasa tak terbatas, ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini, kesembuhan, kesembuhan terjadi di sini, pemulihan, pemulihan terjadi di sini. Kami percaya Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang berkuasa. Engkau bangkit, Engkau kalahkan maut, Engkau kalahkan hal yang paling mustahil sekalipun untuk dikalahkan ya Tuhan. Tidak ada yang sukar bagimu. Kami percaya di dalam Engkau jawaban selalu ada ya Tuhan. Dan biarlah kami belajar mengerti isi firman-Mu, sehingga kami selalu mendapatkan jawaban yang kami butuhkan. Kau yang melihat setiap umat-Mu yang datang pagi hari ini dengan segala pergumulan, dengan kebingungan, ketidakmengertian, hal-hal yang sedang mereka hadapi ya Tuhan. Kami percaya Engkau mengerti. Kami percaya Engkau tahu semua yang sedang terjadi. Kau tidak perlu diberitahu lagi apa yang sedang terjadi dalam hidup kami. Dan kami percaya Tuhan, Engkau sanggup menolong kami. Kau sanggup membuat semuanya menjadi jelas. Bahkan Kau sanggup mengubah musibah menjadi mujizat, petaka menjadi berkat yang luar biasa ya Tuhan. Sebab Engkau Tuhan yang sudah melakukan hal yang luar biasa, yang membuktikan bahwa Engkau Allah yang hidup dan Allah yang benar. Tolonglah umat-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Mampukan kami untuk mencintai firman-Mu, mengerti isi firman-Mu, cinta untuk belajar, menggali dan memahami setiap perkataan-Mu Tuhan. Sebab semua yang Kau katakan pasti terjadi ya Tuhan. Sebab semua yang Kau katakan benar-benar adalah kebenaran yang layak dipegang ya Tuhan. Terima kasih Bapa, memberkati setiap firman-Mu yang sudah kami dengar, jadikan buah dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu, saya serahkan kepada Yesus. Terima kasih Kak Nemo untuk firman-Nya. Sekarang kita akan mendengar pengumuman yang membawakan Pak Gunadi. Selamat pagi saudara-saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Atas nama Ibu Gembala dan seluruh jemaat PDAMS mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Nemo Bahari atas waktu dan taburan firman-Nya pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum saya bacakan pengumuman, ada saudara yang baru pertama kali hadir pada ibadah PDAMS pagi hari ini. Boleh saudara mengangkatkan tangannya sehingga kami bisa mengenal lebih dekat saudara. Ada? Ada saudara? Haleluya, kita sambut dengan sukacita. Selamat datang di PDAMS, kami nantikan kehadiran selanjutnya. Minggu depan tanggal 1 Mei kita tetap ada ibadah, ada doa beson jam 8. Kemudian dilanjutkan dengan ibadah jam 8.25 dan juga ada perjamuan kudus. Selanjutnya untuk adik-adik, nanti jam 10:15 ada sekolah minggu yang dilakukan melalui Zoom. Untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi Ibu Heni atau Ibu Sandy di nomor handphone yang tertera. Dan juga untuk adik-adik kelas 5 sampai kelas 9, PDAMS juga mengundang untuk ikut ibadah melalui Zoom setiap hari Jumat. Tanggal 29 April nanti ada ibadah melalui Zoom jam 7 malam.
ya. Informasi bisa menghubungi Ibu Sandy atau Ibu Mary. Dan juga untuk remaja dan dewasa muda, setiap hari Sabtu juga kita mengadakan ibadah melalui Zoom yang dipimpin langsung oleh Bapak Pendeta Nemo Bahari juga yang tadi. Nanti informasinya untuk ikut bisa menghubungi Ibu Fungling atau Ibu Lingling. Ya, kami nantikan kehadiran kaum muda di PDAMS untuk sharing bersama. Nah, ini teman-teman kita yang di depan ini adalah kaum muda AMS ya, berani tampil semua untuk melayani saudara pada pagi hari ini. Selanjutnya untuk seluruh jemaat kami juga mengundang untuk Beatstone setiap hari Selasa jam 7:30 malam. Untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi Ibu Fungling dan Ibu Lingling. Selanjutnya untuk jemaat yang berulang tahun di bulan April, ada beberapa saudara kita yang berulang tahun, ada Ibu Liana, Ibu Erlingka, Samuel Edwin, ada Caroline Kesia, ada Ibu Hana Catherine, Bapak Andreas Nelwan, Ibu Agnes, Ibu Sundari, Bapak Irwin, Ibu Kristina Wijaya. Dan nama-nama yang belum tertera juga mungkin nanti bisa sampaikan ke Asher, sehingga kami bisa mencantumkan nama saudara. Nanti kami mohon Bapak Pendeta Nemo mendoakan saudara-saudara yang berulang tahun. Dan terakhir, saudara, tidak terasa kita memasuki bulan ketiga ibadah onsite di sini. Kami juga tetap menghimbau saudara juga tetap ketat melakukan protokol kesehatan PDAMS untuk tidak melepas masker, jadi selalu menggunakan masker, jaga jarak, tidak berkerumun nanti pada saat keluar, bisa mengikuti petunjuk Asher, dan juga untuk sementara kita menghindari jabat tangan, dan juga tidak diperkenankan untuk makan di dalam ruangan. Sekian pengumuman, Tuhan Yesus memberkati. Thank you Pak Gunadi untuk pengumumannya. Sekarang kita mau selesaikan ibadah kita hari ini. Kita angkat pujian, Ku Kagum Akan Engkau. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Nanti Pastor Nemo akan bawa kita dalam doa berkat. Tuhan, kami mengucap syukur di akhir ibadah kami kembalikan segala hormat pujian hanya kepada Engkau ya Bapa. Bagi setiap jemaat yang berulang tahun pada bulan ini Tuhan, biarlah kiranya Tuhan yang memberkati umur yang baru di usia yang baru. Campur tangan Tuhan semakin nyata, semakin mereka bisa melihat sungguh Tuhan selalu hadir, Tuhan selalu ada, Tuhan selalu siap menolong dan siap memberikan jawaban dalam situasi apapun yang mereka alami. Dan biarlah di umur yang baru, takut akan Tuhan makin meningkat dalam hidup mereka. Hikmat yang daripada Engkau, bahkan favor-Mu Tuhan semakin Kau nyatakan kuat bekerja dalam kehidupan mereka semua. Dan kami semua yang sudah berbuat bakti juga pada pagi hari ini ya Tuhan, kami mau menyambut berkat yang Tuhan berikan buat kami. Dengan tak lupa kami mendoakan bangsa, negara, kota, daerah di mana Tuhan sudah tempatkan kami. Memberkati negeri kami yang kami cintai ya Tuhan. Biarlah pemulihan terjadi dengan segera ya Tuhan. Di segala sektor kehidupan masyarakat bangsa kami. Biarlah shalom yang berkuasa, damai sejahtera yang daripada Tuhan memberkati seluruh lapisan masyarakat kami. Dan sekarang saudara-saudaraku yang sudah berbuat bakti kepada Tuhan pada hari ini, terima berkat yang dijanjikan oleh Bapa. Terima berkat yang sudah dikerjakan dengan sempurna di kayu salib oleh Sang Putra. Terima berkat yang terus bekerja dan mengalir dalam hidup kita melalui pribadi Roh Kudus yang sudah dicurahkan dalam hati kita. Mulai dari sekarang sampai Maranatha. Diberkatilah kita di dalam segala area kehidupan kita. Karena Tuhan Allah yang kita sembah adalah Allah yang setia, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Diberkatilah dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengan iman kita terima berkat kita dan katakan amin.
Puji nama Tuhan, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati, God bless semuanya.